Salah satu kritik sosial yang cukup sering mengemuka di masyarakat kita adalah bagaimana mungkin sebuah negara dengan keberlimpahan sumber daya alam seperti Indonesia akan tetapi tingkat kesejahteraan rakyatnya masih relatif rendah. Bukankah seharusnya melimpahnya sumber daya alam itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat? Hipotesa ini pada akhirnya akan mengerucut pada sebuah dugaan tendensius yang cukup klasik ya, bahwa sebegitu korupnyakah negara sampai-sampai melimpahnya sumber daya alam tersebut bahkan tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri di tanah airnya sendiri. Dan dari hipotesa tersebut muncul sebuah pertanyaan verifikatif bahwa benarkah hal tersebut diakibatkan oleh korupsi? Pun jika benar adanya, apakah korupsi merupakan satu-satunya faktor internal paling signifikan yang membuat negara dengan keberlimpahan sumber daya alam justru tidak berkembang secara ekonomi? Don't be confused, cause we live in a district utopist. Pada tahun 1993, seorang profesor ekonomi dari Universitas Lancaster bernama Richard Rorty, di dalam tesisnya, ia mengeluarkan sebuah teori yang ia beri nama The Natural Resources Curse atau kutukan sumber daya alam. Dalam teori ini, ia menemukan sebuah gejala ekonomi paradoksial di mana negara yang memiliki sumber daya alam melimpah justru cenderung mengalami stagnansi atau bahkan resesi dalam perekonomiannya. Sampai di sini setidaknya kita dapat memastikan satu hal, bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang kesejahteraan rakyatnya tidak terlalu terdampak oleh banyaknya sumber daya alam yang dimiliki. Negara-negara lain seperti Argentina, Venezuela, Angola, Nauru merupakan contoh negara lain yang seolah memberikan validasi terhadap teori Rorty ini, yakni memiliki kekayaan alam luar biasa namun justru bernasib tragis. Bahkan dampak yang dihasilkan dari kemiskinan yang dialami negara-negara tersebut bisa dibilang setara dengan dampak yang dihasilkan oleh sebuah perang, seperti kelaparan, penjarahan, konflik internal, kudeta, dan sebagainya. Dan dampak tersebut merupakan implikasi dari gagalnya negara memberdayakan kekayaan alam yang dimiliki. Inilah kenapa Rorty menyebut sumber daya alam sebagai sebuah kutukan, karena jika gagal mengelolanya, alih-alih menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakatnya, justru sebaliknya menjadi sumber malapetaka. Lantas pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa kesejahteraan rakyat justru seringkali tidak sejalan dengan kekayaan alam yang dimiliki? Sebenarnya, faktor paling fundamental dari kutukan sumber daya alam itu adalah karena negara dengan keberlimpahan sumber daya alam seringkali tidak melakukan hilirisasi industri dan pembangunan sumber daya manusia. Hilirisasi industri itu proses produksi bahan mentah menjadi barang jadi ya, atau setidaknya bahan setengah jadi. Ini disebabkan karena mereka seringkali merasa bahwa cukup dengan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah untuk menopang perekonomiannya, karena memang saking banyaknya dan melimpahnya. Bahkan kebanyakan negara seperti ini sama sekali tidak mengembangkan sektor perekonomian lain. Ini terjadi karena pemerintahnya terbius dengan pemikiran bahwa dengan dimilikinya keberlimpahan komoditas, maka tidak perlu lagi repot-repot investasi di bidang lain. Karena di sisi lain juga mereka berpikir bahwa pembangunan sektor produktif membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan tidak jarang hal itu memaksa mereka untuk berhutang dengan nominal fantastis guna merealisasikannya. Ditambah lagi, pengembangan sektor produksi dan manufaktur itu memerlukan teknisi-teknisi yang handal untuk mengoperasikannya, dan untuk melahirkan para ekspertis di bidang tersebut dibutuhkan upaya ekstrim dan tidak sebentar. Karena mereka harus memulai dari pondasinya terlebih dahulu, yaitu membangun sumber daya manusianya, sedangkan pembangunan sumber daya manusia itu harus melalui proses pendidikan berkualitas yang memakan waktu dan biaya. Proses itulah yang terkadang membuat pemerintah menjadi ogah untuk melakukannya, karena mereka beranggapan untuk apa berinvestasi di bidang lain untuk jangka panjang dengan mengerahkan usaha yang sebegitu besar jika hasilnya pun belum terlihat. Mending ngejual apa yang udah terlihat hasilnya aja gitu kan. Pada akhirnya, inisiatif untuk membangun sektor produksi lain menjadi jarang dipertimbangkan karena negara-negara seperti ini yang telah terbiasa mendapatkan income secara mudah, mereka tidak mau meresikokan diri terhadap kepailitan atau gagal bayar. Padahal sejarah mencatat bahwa negara-negara yang berani berhutang demi pembangunan produktif adalah mereka yang sekarang menjadi negara-negara maju.
Di sisi lain, harga bahan mentah itu padahal tidak stabil dan bahkan sewaktu-waktu dapat mengalami fluktuasi harga yang sangat ekstrim. Sebaliknya, menjual bahan jadi itu nilainya jauh lebih tinggi ketimbang hanya menjual bahan mentah, meskipun tentu ada effort lebih yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Itulah kenapa banyaknya sumber daya alam yang kita miliki tidak berdampak secara signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Karena sejak dulu, Indonesia hanya menjadi pengimpor bahan mentahnya saja. Kita tidak memproduksinya sendiri di dalam negeri. Yang kita lakukan adalah menjual bahan mentah dengan harga murah ke para broker dan pembeli. Lalu ketika barangnya sudah jadi, kita impor lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal gitu. Ironis ya, tapi memang secara umum itulah yang terjadi. Terus emang apa aja sih komoditas di Indonesia yang selalu diekspor tanpa melalui hilirisasi? Banyak bro. Mulai dari minyak mentah, bahan bakunya BBM, kemudian minyak nilam, bahan bakunya parfum, nikel, bahan bakunya pembentuk baterai kendaraan listrik, bauksit, emas, dan sebagainya. Saya akan coba bahas beberapa agar teman-teman mendapatkan ilustrasi betapa meruginya negara kita dari ekspor bahan mentah. Pertama, minyak mentah. Indonesia itu adalah salah satu pengimpor minyak mentah terbesar di dunia ya. Sayangnya pabrik pengolah minyak mentah di Indonesia itu belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kilang minyak Pertamina itu kapasitas produksinya hanya 1 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan masyarakat di Indonesia per harinya itu mencapai 2,2 juta barel. Makanya kenapa sampai sekarang Indonesia masih impor BBM dari luar negeri, khususnya Singapura yang masih menjadi supplier terbesar kita. Karena jumlah penduduknya negara ini cuma 6 juta, tapi kapasitas produksinya mencapai 1,5 juta barel per harinya. Jadi produksi BBM-nya 1,5 kali lebih besar dari Indonesia, dan di sisi lain Indonesia mah jumlah penduduknya 270 juta gitu. Jadi boro-boro mau ekspor BBM dalam bentuk jadi dan dapat keuntungan dari penjualannya, mencukupi kebutuhan dalam negeri pun kita belum gitu. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah ngejual minyak mentah ke Singapura dalam kisaran harga Rp6.000 per liternya. Kemudian minyak mentah yang sudah mereka beli itu mereka olah di negaranya, kemudian kita impor lagi ke Indonesia dengan harga kisaran Rp16.000 per liternya. Belum lagi kita harus ngasih BBM kan ke rakyat supaya tidak didemo gitu. Akhirnya dari kekayaan alam berupa minyak pun kita selalu defisit dan tidak mendapatkan apa-apa. Kedua, minyak nilam, salah satu bahan baku utama parfum. Fungsinya sebagai pengikat aroma ya. Kebutuhan dunia akan minyak nilam itu per tahunnya mencapai 2000 ton. Dan Indonesia menyuplai 3/4-nya. Jadi Indonesia itu menyuplai 1500 ton per tahun. Karena Indonesia merupakan penghasil minyak nilam terbesar dan terbaik di dunia. Brand-brand parfum seperti Hermes, Chanel, Dior, itu industri parfumnya tidak akan bisa seberkembang ini tanpa adanya kontribusi Indonesia dalam hal menyuplai kebutuhan minyak nilamnya. Harga minyak nilam itu per kilogramnya yang kita jual secara mentah ke para broker dan pembeli berkisar di antara harga 700 sampai 750 ribu rupiah per liternya. Dan bayangkan, bandingkan dengan produk jadinya berupa parfum. Dalam hitungan mililiter saja, brand-brand ternama yang tadi saya sebutkan itu, mereka bisa membandrol harganya sampai jutaan rupiah. Jadi, dari dua contoh yang sudah saya sebutkan, teman-teman sudah mendapatkan ilustrasi betapa meruginya kita dari ekspor bahan mentah gitu. Kemudian, nikel ya, pada tahun 2020, produksi nikel itu mencapai 2,5 juta ton ya di Indonesia, menguasai 60% produksi nikel di dunia. Dengan produksi sebesar itu, Indonesia memegang 1/5 atau 20% ekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia. Nikel itu kan bahan baku utama baterai kendaraan listrik ya, dan saat ini produksi kendaraan listrik makin berkembang di dunia. Lihat aja di jalan-jalan kita sudah menemukan banyak mobil listrik gitu. Yang paling sering kita lihat Wuling gitu kan ya. Dan kita tentu tidak akan mendapat keuntungan apapun dari komoditas yang kita miliki kalau kita tidak memberanikan diri dan konsisten untuk tidak lagi mengekspor komoditas dalam bentuk mentah. Seharusnya kita dapat mengambil pelajaran dari bangkrutnya sebuah negara akibat ketergantungan ekspor bahan mentah seperti apa yang terjadi di Venezuela dan Nauru. Kedua negara yang sempat saya singgung tadi di awal. Sebelum kebangkrutannya, bahkan kedua negara ini sempat menduduki peringkat tertinggi dalam perolehan PDB per kapitanya ya.
Venezuela dengan minyak buminya dan Nauru dengan fosfatnya. Venezuela, bahkan negara ini, sempat jadi negara terkaya di Amerika Latin dengan cadangan minyak bumi yang diperkirakan melebihi apa yang dimiliki oleh negara-negara Arab secara keseluruhan, dan mereka sempat menjadi pemasok utama bagi kebutuhan minyak dunia sebelum naasnya pada tahun 2014 harga minyak jatuh ke harga terendah. Kejatuhan harga minyak ini diakibatkan karena para konsumen utama mereka, yaitu negara-negara barat, pada saat itu tengah gencar-gencarnya melakukan uji coba terhadap pembaharuan energi alternatif guna menghilangkan ketergantungan terhadap sumber daya alam tak terbarukan. Hal ini pasti berakibat fatal buat negara seperti Venezuela yang menggantungkan hampir seluruh pendapatannya dari ekspor bahan mentah atau minyak mentah, karena permintaan pasar otomatis akan berkurang secara drastis sehingga membuat harga komoditas andalan mereka itu menjadi sangat kecil value-nya. Ironisnya lagi, ketika hal ini terjadi, masyarakatnya telah benar-benar terbiasa hidup dengan segala kemudahan karena bertahun-tahun lamanya pemerintah selalu menggelontorkan subsidi di berbagai sektor, mulai dari subsidi perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik, air, bahkan membebaskan pajak bagi rakyatnya. Dan subsidi yang diberikan itu sangat tidak main-main jumlahnya ya, besarannya. Pada akhirnya, untuk mengantisipasi pemberontakan akibat amukan rakyat yang tidak mungkin lagi dapat mendapat subsidi dari hasil penjualan minyak bumi, pemerintah akhirnya mencetak uang sebanyak-banyaknya. Dan seperti yang kita duga ya, pada akhirnya hyperinflasi menjadi bencana penutup bagi berakhirnya masa kejayaan negara ini. Dan yang terjadi di Nauru hampir mirip seperti apa yang terjadi di Venezuela, tapi bedanya kebangkrutan mereka bukan diakibatkan oleh jatuhnya harga komoditas akibat berkurangnya permintaan di pasar global. Yang terjadi justru lebih konyol lagi, mereka bangkrut karena kehabisan fosfat yang selama ini menjadi andalan mereka. Bagaimana bisa bahkan pemerintahnya tidak mempertimbangkan untuk lebih bijak mengekspor bahan mentah tersebut, padahal di sisi lain mereka juga tahu bahwa fosfat itu merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan suatu saat pasti akan habis. Di sisi lain, efek domino yang ditimbulkan dari tidak berkembangnya sektor produksi dan manufaktur adalah kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Hal ini jelas mengancam stabilitas ekonomi ya. Apalagi bagi negara yang jumlah populasinya jauh melampaui ketersediaan lapangan kerja, dan Indonesia tengah mengalami itu saat ini, teman-teman. Tengah mengalami bonus demografi di mana setengah dari populasinya adalah orang-orang dengan usia produktif yang siap kerja. Dan di negara-negara seperti ini, pendidikannya pun menjadi tidak berkembang secara variasi. Kenapa? Karena buat apa perguruan tinggi menyediakan jurusan yang berkaitan dengan teknisi produksi dan manufaktur kalau misalkan prospek kerjanya saja tidak ada? Karena lulusan teknik itu kerjanya benar-benar mengandalkan ketersediaan industri. Dan perlu diingat bahwa mengelola negara itu tidak seperti mengelola sebuah perusahaan yang bisa mengandalkan satu jenis produk saja untuk dijual ya. Karena jika negara hanya bertumpu pada satu komoditas saja, ketika harganya jatuh, sudah pasti negara pun akan ikut kolaps. Di belahan bumi yang lain, ada negara-negara yang justru secara sumber daya alam mereka itu miskin akan tetapi malah menjadi negara maju, seperti Singapura, Jepang, Korea, Israel. Kenapa mereka justru bisa maju dengan keterbatasan alam yang dimiliki? Karena sejak awal mereka sudah terbiasa dipaksa untuk memutar otak akibat keadaan alam yang tidak mendukung. Oleh karenanya sejak peradaban pertama masyarakatnya, awareness mereka tentang survival itu jauh lebih baik daripada kita yang tinggal di daerah subur. Karena mereka tahu tidak ada jalan lain lagi untuk bertahan hidup selain daripada membangun manusianya. Dan perbedaan mendasar antara pembangunan sumber daya manusia dengan eksploitasi sumber daya alam itu adalah ketika sumber daya manusia bagus, maka sektor perekonomian apapun bisa digerakkan. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam cenderung terpaku di satu bidang itu saja. Dan di sisi lain, sumber daya manusia itu bisa diwariskan, sedangkan sumber daya alam tidak, bahkan cepat atau lambat pasti akan habis. Pada akhirnya, supaya lebih fair, saya akan tetap mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah itu belakangan ini memang tengah gencar-gencarnya melakukan hilirisasi industri, akan tetapi memang baru dilakukan beberapa tahun ke belakang, sehingga memang dampaknya masih belum terasa secara signifikan ya.
Nah, dan konten ini semata-mata hanya bertujuan untuk memberikan informasi untuk masyarakat yang barangkali belum tahu bahwa ada faktor lain selain daripada korupsi tentunya yang menjadi penyebab bahwa negara dengan keberlimpahan sumber daya alam itu mengalami stagnansi dalam perekonomiannya. Dan dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, semoga jadi insight baru ya buat teman-teman semua. Dan ya mungkin itu aja video untuk kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Coba komen kalau misalkan ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. And see you on the next video and goodbye.